Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa nawwir kuburana bil Qur'an wa nawwir kuburana bil Qur'an waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, beruntung sekali kita saat ini. Kita berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari-hari yang tidak ada tandingannya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan walaupun kalau kita solat sunnah di 10 hari pertama, 10 sunnah, itu bisa mengalahkan solat sunnah yang ada di Ramadan. Kecuali solat wajib. Kecuali wajib mungkin, tapi tatawu, amal baik, kebaikan, apapun itu bisa lebih utama dari bulan Ramadan. Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan luar biasa untuk awal-awal bulan Zulhijjah ini dan sampai berakhir pada puncaknya tanggal 10 Zulhijjah. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbuat baik, beribadah dan kemudian berdoa serta memohon kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, pelajaran kita untuk kita memahami dan mengambil pelajaran dari peristiwa kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita sampai pada Ru'yal Malik, raja bermimpi. Dan mimpi ini bukan sembarang mimpi. Allah menyatakan di ayat 43, a'udzubillah. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf. Berkatalah raja, saya bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus, wasab'a sumbulatin khudr, dan saya juga melihat 7 tangkai yang subur, wa ukhar yabisat, ada lagi yang 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mala, wahai para pembesarku, ya ayyuhal mala aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Tolong artikan mimpi saya ini. Kalau kamu memang mengerti tentang takwil mimpi ini, aftuni fi ru'ya, terjemahkan mimpi saya ini, artikan. Kalau kamu memang mengerti tentang mimpi ini. Berpikirlah orang-orang, termasuk para pembesarnya, tapi akhirnya mereka berkesimpulan bahwa itu semua hanya mimpi yang bohong, mimpi yang tidak ada artinya. Mungkin kalau bahasa kita, orang yang mungkin banyak pikiran, banyak stres,
lalu pikirannya macam-macam, lalu bermimpi yang bukan-bukan. Maka mereka mengatakan, syukur, jazakallah khairan. Mereka mengatakan, qalu adghathu ahlam. Orang-orang berkesimpulan, ini semua adalah adghathu ahlam, mimpi yang kosong, mimpi yang tidak ada maknanya, mimpi yang tidak ada apa-apanya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin, dan kami tidak bisa memahami mimpi yang kosong, kami tidak bisa memahami mimpi yang tidak ada maknanya. Tapi raja tetap penasaran. Raja tetap sangat yakin bahwa ini bukan mimpi kosong yang diduga orang-orang itu. Tapi kemudian dengan kuasa Allah SWT, masih kita ingat teman Yusuf di penjara. Ada 2 orang yang bermimpi. Satu bermimpi memeras anggur yang dipastikan oleh Nabi Yusuf dia akan bebas. Yang satu lagi mimpi di kepalanya ada roti dimakan burung dan dia akan dihukum mati. Lalu maka kemudian wa qala allazi naja minhuma, berkatalah salah seorang yang selamat dari naja, wa qala allazi naja minhuma, ketika selamat keluar dari penjara, bebas, salah seorang dari 2 orang yang di penjara itu, wa dzakara ba'da ummatin, setelah dia berpikir sebentar, mungkin mengingat-ingat tentang yang kemarin dilupakan oleh setan, kemudian sekarang ingat tentang Yusuf. Maka segera dia mengatakan, khususnya kepada raja, ana unabbiukum bita'wilih, saya bisa mentakwilkan mimpi itu. Fa'arsilun, utuslah saya kepada Yusuf. Saya akan bertanya kepada Yusuf karena dia memang mengerti semua takwil mimpi. Ini yang disampaikan oleh salah seorang ini. Fa'arsilun, utus saya untuk saya menanyakan kepada Yusuf itu. Begitu diutus, sampai bertemu dengan Yusuf, pertama yang disampaikan kepada Yusuf adalah, Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling suka kepada kebaikan, as-siddiq. Kita tahu sahabat Abu Bakar as-siddiq selalu berpegang pada kebaikan, selalu menyukai kebaikan. Yusuf ayyuhas siddiq, tolong Yusuf, wahai Yusuf pemilik segala kebaikan, yang selalu berpegang pada as-siddiq, kebenaran, kejujuran. Aftina fi sab'i baqaratin siman, raja telah bermimpi 7 ekor sapi gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, dan 7 ekor sapi kurus-kurus. 7 ekor sapi kurus-kurus ini memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Sab'u fi sab'i baqaratin siman, 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus. Wasab'a sumbulatin khudr, ada 7 tangkai yang hijau dan ada lagi 7 tangkai yang kering. Wa ukhar yabisat. Tolong Yusuf, apa makna mimpi ini? La'alli arji'u ilan nas, supaya saya bisa kembali kepada orang-orang itu, khususnya kembali kepada raja, lalu saya menyampaikannya. La'allahum ya'lamun, supaya raja juga tahu, orang-orang juga mengerti akan mimpi ini. Nabi Yusuf itu memang siddiq, orang yang suka berbuat baik. Kalau di ayat-ayat lain
Nabi Yusuf itu disebut muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik. Nabi Yusuf tanpa memberi syarat apa-apa, langsung dia mengatakan, qala tazra'una sab'a sinin da'aba. Makna mimpi raja itu adalah kamu harus menanam 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadaru fi sumbulih. Begitu kamu pemetik hasil panen itu, jangan dimakan semua, tapi simpan tetap dalam tangkainya itu. Illa qalilan mimma ta'kulun, sedikit kamu makan, tapi lebih banyak kamu menyimpannya, dan menyimpannya itu tetap pada tangkainya. Kalau kita dulu punya padi itu jangan dibuat beras. Kalau sudah diolah jadi beras, biasanya beberapa tahun datang binatang. Ini biasanya. Itu supaya dia tetap, kalau mungkin kita masih ingat dulu petani itu punya lumbung. Ini diantaranya. Sedikit kamu makan, banyak menyimpan, dan tinggalkan apa yang kamu petik itu di tangkainya itu. 7 tahun berturut-turut, masa subur yang terus menerus kamu akan panen raya. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad. Tapi kemudian 7 tahun berikutnya kamu akan mengalami 7 tahun masa peceklik, 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun keadaan sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Kemudian di sini ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Ini 7 tahun yang masa peceklik, ini bisa menghabiskan simpanan yang 7 tahun yang sudah ditanam, yang sudah ditabung, ditanam, lalu kemudian itu dimakan semuanya. Ya'kulna mimma qaddamtum. Itu akan menghabiskan simpanan tanaman yang telah kamu tanam selama 7 tahun. Illa qalilan mimma tuhsinun. Dan sedikit dari apa yang kamu simpan. Lalu kata Yusuf, summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas. Sudah itu datang tahun berikutnya, mungkin keadaan sudah normal dan orang-orang diberi hujan, wa fi yasirun, dan orang-orang kembali memeras anggur. 7 tahun masa subur, kemudian datang 7 tahun masa peceklik, sesudah itu kembali keadaan normal. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada temannya yang pernah senasib dulu di penjara. Maka disampaikan kepada raja. Begitu raja mendengar arti mimpi ini, dan yang bisa menakwilkan, yang bisa mengartikan hanya Yusuf. Yusuf seorang, kata raja, wa qala al-maliku utuni bih. Tolong panggil Yusuf, bawa kemari. Ini langsung permintaan raja supaya Yusuf segera dibawa bertemu dengan raja. Utusan datang menemui Yusuf. Falamma ja'ahur rasul, begitu utusan khusus ini datang menemui Yusuf untuk membebaskan dia dari penjara, qala rji' ila rabbik. Saya belum bisa keluar dari penjara ini. Balik kepada rajamu. Fas'alhu ma balun niswah allati qatta'na aydiyahunna. Tanya pada raja, bagaimana persoalan saya, bagaimana persoalan wanita-wanita itu yang mereka sempat memotong, mengiris-ngiris tangannya. Yusuf ini memang pintar. Dia tidak menyebut Zulaiha, padahal yang paling bersalah itu Zulaiha. Itu paling bersalah. Tapi Yusuf tidak menyebut. Fas'alhu balun niswah. Tolong tanyakan kepada wanita-wanita itu yang sempat sampai memotong tangannya itu.
Inna rabbi bikaidihinna alim, sungguh Tuhanku itu tahu apa yang mereka lakukan, dari tipu daya mereka, godaan mereka, itu Allah tahu itu. Saya belum bisa keluar. Tolong Raja selesaikan, ini persoalan saya. Jangan persoalan saya ini kemudian terkatung-katung tidak jelas. Siapa sebenarnya yang salah itu? Saya apa mereka? Tapi tidak disebut saya apa Zulaiha, tidak disebut. Walaupun Yusuf di penjara, biasanya orang kalau sudah di penjara mesti ya termasuk paling bersalah. Paling bersalah, padahal belum tentu. Banyak ulama-ulama itu masuk penjara itu karena kuatnya imannya, karena taatnya kepada Allah harus masuk penjara. Ini antara lain. Sampailah berita ini kepada raja. Raja kemudian memang mengumpulkan wanita-wanita yang pernah mengiris-ngiris tangannya, termasuk Zulaiha tentu ikut dalam pertemuan ini. Lalu kata raja, qala ma khatbukunna iz rawattunna Yusuf an nafsih. Kata raja, bagaimana keadaanmu wahai ibu-ibu para wanita? Bagaimana ketika kamu sedang menggoda Yusuf itu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana apa sebenarnya yang terjadi itu? Ibu-ibu itu, para wanita itu menjawab, kulna. Mereka menjawab, hasyalillah, maha suci Allah, maha suci Allah, ma'alimna alaihi min su'. Sungguh Yusuf itu tidak punya kesalahan apa-apa. Tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan pada Yusuf itu. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tiba-tiba ayat berikutnya menyebut Zulaiha tiba-tiba berkata, qalat imra'atul aziz. Tiba-tiba Zulaiha buka suara. Itu dalam pertemuan itu, tiba-tiba Zulaiha yang pernah menggoda Yusuf dan pernah merekayasa Yusuf supaya masuk ke penjara misalnya, berkata, al-an hasal haq. Sekarang ini sudah nyata kebenaran, jelas kebenaran. Sudah nyata. Ana rawatuhu an nafsi. Sebenarnya yang salah itu saya. Saya yang mengganggu Yusuf, saya yang menggoda Yusuf, saya yang kepada Yusuf itu. Innahu laminas shadiqin. Ya, Yusuf yang benar. Sebenarnya benarlah Yusuf. Benarlah Yusuf. Itu kalau yang tersirat, saya yang salah. Walaupun cukup disebut sungguh innahu laminas shadiqin. Yusuf itu benar. Makanya tadi Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf orang yang paling benar. Itu siddiq. Benarnya itu banyak benar itu. Nah, di sini Zulaiha mengatakan wa innahu laminas shadiqin. Sungguh dia termasuk orang yang benar. Dia termasuk orang yang jujur dan selalu berpegang kepada kejujuran. Ini akhirnya selesai persoalan. Artinya Yusuf tidak bersalah. Yusuf sekarang kemudian memberi komentar. Zalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Itu semua saya minta supaya semua diselesaikan, semua diperjelas, supaya tahulah bahwa saya ini tidak pernah mengkhianati majikan saya. Saya tidak pernah mengkhianati suami Zulaiha. Tak pernah. Walaupun dia tidak tahu, tapi saya tidak lakukan itu. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan Allah tidak pernah memberi bimbingan kepada orang-orang para pengkhianat. Jadi para pengkhianat itu dalam kehidupan ini tidak akan pernah dapat bimbingan Allah, tuntunan Allah. Yang ada adalah kesalahan, kekeliruan sampai dia masuk ke akhirat nanti.
Khainin itu jauh dari Allah. Beda dengan as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak mau berkhianat, yang punya sifat amanat, itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi Yusuf, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah itu tidak akan pernah membimbing orang-orang pengkhianat. Allah juga tidak akan membimbing para pelaku dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing orang pelaku kezaliman, tidak pernah. Dibiarkan. Begitu dia terus berbuat zalim sampai terjadi pembunuhan, Allah biarkan. Bagaimana caranya dia menyelamatkan diri dari hukum, menyelamatkan dari orang-orang, Allah biarkan. Makanya kita berlindung kepada Allah, waliyad billah. Ketika dia melakukan pembunuhan, dia berpikir gimana ini cara menyelamatkan diri. Kemudian setan memberi petunjuk, yaitu dimutilasi. Dimutilasi supaya dia selamat. Setan memberi petunjuk, setan memberi petunjuk, dan seterusnya. Itu semua bimbingan setan. Allah tidak pernah membimbing pelaku-pelaku kejahatan, pembunuhan dan dosa. Allah hanya membimbing as-sadiqin, orang yang jujur, al-mu'minin, orang-orang yang mukmin, as-salihin, orang-orang yang saleh, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam penjagaannya dan dalam perlindungannya. Lalu kata Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, saya ini tidak membebaskan diri saya itu dari kesalahan. Wa ma ubarri'u nafsi, saya ini tidak menyatakan diri saya ini bebas dari kesalahan. Tidak. Tolong HP-nya itu. Wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi, saya ini tidak mengatakan diri saya ini baik. Saya tidak mengatakan dan tidak menganggap diri ini bebas dari kesalahan, karena innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu ada yang ammarah bisu. Ammarah bisu, terus mendorong kepada dosa, mendorong kepada keburukan, mendorong kepada pengkhianatan, mendorong kepada pembunuhan, mendorong itu terus asu, terus illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang nafsu ini penuh dengan takwa. Ketika Allah SWT menciptakan wa nafsi wa ma sawaha, nafsu ini, jiwa ini Allah ciptakan. Lalu pada jiwa ini ada takwaha, ada fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Lalu Allah memberikan pada jiwa ini fujuruha, kemampuan untuk durhaka. Tapi juga di sana ada watakwaha. Pada jiwa itu ada kemampuan untuk durhaka, ada juga kekuatan untuk bertakwa. Maka qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Beruntunglah orang yang terus-menerus membersihkan dirinya, berjuang menundukkan hawa nafsunya, berjuang untuk terus dekat kepada Allah, jauh dari syaitan. Itu qad aflaha. Aflaha yang kita dengar dari muadzin, hayya 'alal falah. Aflah itu diantaranya membersihkan diri, dan itu caranya yang paling penting, solat lebih dulu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha, sungguh wa qad khaba, rugilah
orang yang mengotori jiwanya. Rugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka itu pelajaran Nabi Yusuf. Makanya kita ini kenal nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang stabil. Sudah penuh dengan takwa, ketaatan, tunduk, patuh pada Allah. Sehingga setan tidak bisa mengendarai nafsu ini. Nafsu ini sudah di bawah rahmat Allah. Illa ma rahimah rabbi. Maka kemudian satunya lagi ada nafsu ammarah bisu, terus mendorong. Dan orang-orang memang yang terdorong akhirnya berbuat buruk, berbuat dosa. Satunya lagi ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Biasanya nafsu lawamah ini suka mengoreksi dirinya, suka mencela dirinya. Dia juga menyesal kenapa dia melakukan itu, kenapa dia tidak melakukan ini, kenapa melakukan ini. Dia terus dirinya itu lawamah, mencela dirinya. Pokoknya kalau dia sedang salah tadi, dia melakukan kesalahan, lalu dia mengatakan kepada dirinya, kenapa kamu lakukan ini? Bukankah Allah itu melarang? Bukankah? Dan seterusnya. Lawamah. Selesai sudah Nabi Yusuf. Kemudian sekarang kembali kepada raja. Wa qala al-maliku tuni bih. Kata raja, sekarang bawa Yusuf kemari. Saya ingin bertemu langsung dengan Yusuf. Astahlishu nafsi. Saya akan pilih Yusuf untuk menjadi pembantu saya. Falamma kallamahu, begitu raja berbicara dengan Yusuf, bertukar pikiran dengan Yusuf, qala innakal yauma ladaina makinun amin. Qala, kata raja, innakal yaum, kamu hari ini, ladaina, pada kami, makinun amin, punya kedudukan yang aman. Tak perlu takut reshuffle, aman kamu. Tidak perlu takut diganti, takut hendakkan. Ini makin kuat sekali. Amin, aman. Tak ada yang akan bisa mengganggu kamu itu. Ini kata raja ini. Maka kemudian Nabi Yusuf saat itu punya usulan. Beliau berkata, qala ja'alni ala khazainil ard. Bahasa gampangnya, jadikan saya ini orang yang khazainil ard. Kekayaan di bumi. Maka khazain itu tadi hasil bumi, urusan tanaman apa semua saya yang mengurus. Semua saya yang akan menangani. Ini hafid, saya bisa jaga. Alim, dan saya juga punya ilmunya. Nabi Yusuf punya dua, hafid, mampu menjaga, dan punya ilmu lagi. Kalau hanya mampu menjaga, tidak pakai ilmu, habis berantakan itu semua. Apalagi yang diurus ini Mesir, semua negeri Mesir. Itu kalau tidak diurus dengan sungguh-sungguh, maka masa 7 tahun paceklik itu benar-benar akan membuat rakyat murad-marid itu. Ini yang terjadi ini. Maka Quran kemudian mengingatkan, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Begitulah kata Allah, begitulah kekuasaan kami. Kami tempatkan Yusuf di muka bumi. Kami mulai dari sumur, Yusuf dibuang ke sumur, dibawa ke Mesir, tinggal di istana, masuk ke penjara. Sekarang begitu masuk ke penjara langsung dilantik, diangkat menjadi pembantu khusus raja, urusan pangan rakyat Mesir. Menghadapi 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik. Itu tidak ada yang mampu. Tidak akan ada yang mampu. Walaupun dia sudah profesor yang manapun sekolah sampai keluar angkasa, tidak akan bisa. Ini khusus untuk Yusuf. Itu Yusuf yang mempunyai ilmu yang Allah ajarkan itu. Begitu.
kami menempatkan. Begitu kekuasaan kami dalam mengatur Yusuf, mulai dari mimpi sampai mimpi ini akan menjadi kenyataan. Kami yang mengatur. Kami yang mengatur. Yatabawwa minha haitsu yasha. Yatabawwa, Yusuf boleh bertempat di mana saja, boleh berbuat apa saja, boleh memutuskan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Nusibu bi rahmatina man nasha, dan kami beri rahmat kepada orang yang kami kehendaki. Termasuk rahmat yang kami berikan kepada Yusuf walaupun penuh penderitaan, khususnya Nabi Yakub. Penuh derita, penuh kesusahan. Pokoknya mulai Yusuf pergi, lepas dari Nabi Yakub jadi orang yang paling sedih. Tapi kesedihannya itu terbatas. Ada batasnya. Kalau sedih mesti ingat pada Allah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, seingat saya, wal ilmu indallah, begitu Nabi Yakub mengalami kesedihan yang amat berat, lalu ingat mimpi Yusuf, ini jadi hiburan tersendiri. Karena tahu mimpi ini bukan sembarang mimpi, pasti jadi kenyataan. Yusuf pasti jadi orang mulia, walaupun saat itu dibuang oleh saudara-saudaranya entah kemana, karena Nabi Yakub tidak tahu di mana dia dibuang. Tapi Nabi Yakub tahu mimpi akan jadi kenyataan, walaupun perlu waktu. Ada menyebut riwayat lebih kurang 25 tahun. Ada lagi yang menyebut 40 tahun. Nabi Yakub terus mengalami derita itu. Itu Nabi Yakub alaihi salam. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami beri rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Walaupun itu Nabi Yakub, Nabi ini paling berat ujiannya, Nabi ini paling berat cobaannya, tapi dia dapat rahmat. Karena semua masalah oleh Nabi Yakub dikembalikan kepada Allah. Ada kesedihan dibawa kepada Allah, dihibur bersama Allah. Makanya kita ini punya doa wajburni. Wajburni itu kalau hati lagi luka, karena penderitaan, karena kesedihan. Allah yang mau nyambung. Ibarat dokter, kalau patah tulang itu dokter nyambung tulang. Itu jabaroh. Wajburni, kita itu minta itu tiap hari, minta itu. Wajburni. Biasanya diterjemahkan dengan cukupilah saya ya Allah. Ketika hati ini sangat-sangat bersedih, itu Allah yang mau menghibur. Tidak usah cari lain-lain. Cari Allah. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi menyebut nama Allah di hari 10 ini. Ini tinggal berapa hari sudah? Ya, tinggal 5. Ini habis ini. Nanti Jumat selesai sudah. Ini yang harus dilakukan. Banyak zikir, banyak beribadah, banyak berbuat baik. Ini 10 hari terakhir. Baik siang ataupun malam. Lalu kata Allah, wala nudhi'u ajral muhsinin. Ini undang-undangnya Allah. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah kami biarkan, tidak akan. Pasti kami berikan balasan yang terbaik. Pasti kami beri balasan yang terbaik. Saya tadi itu dengarkan ceramah berkali-kali, tapi diulang. Ceramahnya mungkin dari Timur Tengah, seorang syekh. Itu ceritanya. Beliau menyebut persoalan ini 10 hari pertama. Yang beliau tekankan adalah keajaiban sedekah. Itu sedekah bisa memadamkan kemarahan Allah SWT. Apalagi sedekahnya itu rahasia.
sekali waktu seorang ibu, ya katakanlah kita sebut seorang ibu di salah satu negara Arab di sana, itu membutuhkan seorang tenaga kerja. Dia minta tenaga kerja dari Indonesia. Datanglah kepada tempat yang biasa mengurus tenaga kerja ini, dapatlah seorang ibu wanita dari Indonesia. Mulailah bekerja. Pembantu ini yang dari Indonesia ini, kalau masuk ke kamar kecil itu mesti lama sekali. Lama. Itu dilihat oleh majikannya ini. Lama sekali. Tiba-tiba terungkap. Tahulah ibu ini, majikan ini pembantu ini sedang membuang asinya. Asi yang ada pada dirinya itu dibuang dulu. Majikan tanya, kenapa kamu lakukan seperti itu? Dia bilang kemiskinan. Ibu ini sedang didera oleh kemiskinan. Dia tinggalkan bayinya di Indonesia untuk kepentingan dia mencari nafkah ke rumah ibu ini. Kemiskinan. Ibu ini, majikan ini, itu sedang mengidap penyakit kanker. Entah stadium berapa, tapi memang sangat mengkhawatirkan. Kata ibu ini, majikan ini, saya berikan kepadamu gajimu 2 tahun. Lengkap. Kamu pulang. Kamu urus bayimu. Selesai 2 tahun, kalau ingin balik, kembali kemari. Silakan. Ini 2 tahun. 2 tahun langsung dia pulang. Apa yang terjadi? Begitu ibu ini melakukan pemeriksaan dokter, ternyata penyakitnya habis sehat sempurna, tidak ada apa-apa. Itu kalau mau berbisnis dengan Allah, modelnya kayak begitu. Itu siapa yang mau berdagang dengan Allah pasti diuntungkan. Yang aneh lagi, ya Syekh ini juga yang cerita. Ada seorang ibu ini sudah di ICU atau mungkin ICCU mungkin sudah berat. Ini anak yang mau menjenguk ibunya, dia masuk ke tempat pengisian bahan bakar. Terlihat di sana ada seekor kucing dengan 3 ekor anaknya sedang nunggu tetesan air. Itu tetesan air, dia lihat. Jadi induknya dapat air, diberikan kepada bayinya, kepada anaknya. Dia turun, dia beli air. Di air ini kemudian diberikan kepada kucing dan anaknya itu. Dia lanjutkan perjalanan. Dia menuju ke ruang ibunya. Ternyata di ruang ibunya itu tidak ada ibunya itu. Dia cari, dia tanya, ternyata sudah pindah ruangan. Kata begitu dia bertemu dengan ibunya, kata ibunya, "Nak, barakallahu lak, terima kasih anakku. Ada apa? Kenapa, Bu?" Tadi waktu saya dalam keadaan tidak sadar, saya melihat kamu memberi minum kucing dan anaknya. Itu yang membuat saya sehat. Allah Akbar. Itu makanya kemudian Allah balas. Dan Allah wala nudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik, siapapun itu. Masih dari Syekh itu juga. Syekh itu juga cerita. Ini muhsinin, orang yang berbuat baik. Datang seorang, kita sebut saja, seorang wanita. Wanita ini datang ke seorang dukun, ahli sihir. Dia minta tolong itu hancurkan kehidupannya itu. Namanya ini. Kata dukun, itu bayarannya mahal sekali. Kata orang ini, silakan, tak peduli berapa saya kasih.
kata dukun ini, tukang sihir ini, besok pagi kamu kemari. Sudah siap. Besok paginya datanglah si orang ini membawa sejumlah uang. Dia tanya kepada tukang sihir ini, bagaimana? Selesai. Tidak bisa saya melakukannya itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena orang ini, jin yang saya kirim, ini tidak mampu melihat orang ini. Rupanya karena orang ini terus menerus membaca surat Al-Baqarah. Tapi kata tukang sihir ini, saya kasih tingkat yang lebih tinggi dari saya. Kamu boleh datang ke sana. Datang juga ke sana, minta bayaran lebih. Kata dia siap membayar itu. Besok pagi kamu kemari, datang lagi. Datang lagi, kata jin, kata tukang sihir, tidak mampu, tidak bisa dilakukan. Karena orang itu tidak bisa terlihat oleh jin. Karena kedekatannya kepada Allah, dua orang. Tingkat yang ketiga, yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi mungkin tingkat kelurahan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sama tiga-tiganya tidak mampu. Karena orang ini punya perisai, orang ini punya perlindungan dari Allah SWT. Itu tidak bisa dia lakukan. Ini yang disebutkan tadi. Allah tidak pernah mengabaikan orang yang berbuat baik. Allah tidak pernah mengabaikan orang yang berzikir, menyebut namanya. Tidak pernah. Yang terakhir, wala ajrul akhirati khairun lilladina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling penting adalah balasan di akhirat. Di akhirat, bukan di dunia. Yusuf tadi masih di dunia. Punya jabatan, punya kekuasaan itu di dunia. Tapi balasan di akhirat khairun lilladina amanu, lebih baik bagi orang yang amanu. Yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa pada Allah. Ini yang paling beruntung. Amanu wa kanu yattaqun. Dan di surat Yunus kita dapati para kekasih Allah SWT itu hanya dua sifatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. Sudah itu. Kita berharap semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita orang-orang yang Sadiqin, muhsinin, mu'minin, solihin. Allahumma rabbana lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan kami sedang melalui 10 hari pertama bulan Zulhijjah, antara maghrib dan isya saat ini. Ya Allah, kami telah membaca ayat-ayat-Mu tentang shadiqin, dan jauhkan kami dari khainin, masukkan kami pada shadiqin, siddiqin. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami, jadikan kami muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Hanya Engkau ya Rabb yang akan membimbing kami, menuntun kami, memudahkan kebaikan pada kami, selalu bertemu dengan kebaikan, selalu bertemu dengan orang-orang baik. Buka pada kami ya Rabb, buka. Tidak ada yang membuka untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan untuk dunia kami, pintu-pintu kebaikan untuk akhirat kami. Hanya Engkau ya Fattah, ya Khairul Fatihin. Iftah lana
أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.